Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adi. Alhamdulillah, syukurillah, kita sudah masuk di bagian kedua dari estimasi 3 bagian dari submateri manajemen sumber daya manusia Bank Syariah. Di materi sebelumnya kita telah membahas aspek-aspek dari fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian untuk di bagian ini kita akan masuk ke secara teoritis ke fungsi-fungsi pengadaan dan fungsi settingnya. Namun seperti biasa sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Fungsi pengadaan atau staffing. Nah, fungsi ini akan menunjukkan apakah SDM yang ada itu sudah mencukupi atau masih kurang. Nah, sekarang bagaimana jika kurang? Akan dilakukan rekrutmen untuk menjamin kelancaran tugas dan optimalisasi pelayanan nasabah. Sekarang bagaimana jika berlebihan setelah kita analisa? Tadi itu kurang, setelah kita analisa ternyata kurang. Jadi jika kurang maka rekrutmen. Bagaimana jika berlebih? Disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah dirampingkan atau ditempatkan di unit kerja yang baru? Oke? Jadi untuk fungsi pengadaan staffing ini kita lihat setelah kita analisa tadi kan di materi sebelumnya kita riset. Apakah karyawan yang ada ini sudah mencukupi atau belum? Nah, jika kurang, sekali lagi saya ulangi, jika kurang maka dilakukanlah rekrutmen untuk menjamin kelancaran tugas. Kemudian jika berlebihan, disesuaikan dengan kebutuhan, apakah dirampingkan atau ditempatkan di unit kerja yang baru. Intinya ketika sudah mengetahui hasil riset, segera follow up. Jangan sampai kejadian ini dibiarkan berlarut-larut, karena kalau karyawan kurang pun, itu akan mempengaruhi kinerja dari optimalisasi layanan. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh 2 orang, ini dikerjakan hanya 1 orang. Ya bisa saja waktu yang dibutuhkan menjadi semakin lebih panjang, teman-teman. Oke, ini adalah fungsi pengadaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, melalui sistem kepangkatan dan jalur karir. Nah, sistem ini merupakan sesuatu yang menggambarkan pergerakan pegawai yang terpola menurut jenjang atau strata, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, kemudian pegawai bisa mengerti dengan jelas di mana posisi dirinya saat ini dan pada waktu yang akan datang. Itu adalah sistem kepangkatan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oke? Tujuannya adalah pegawai bisa mengerti dengan jelas di mana posisi dirinya saat ini dan di waktu yang akan datang. Yang kedua, melalui sistem perencanaan sumber daya manusia. Merupakan sebuah perkiraan yang sistematis dari suatu organisasi mengenai kebutuhan dan penyediaan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas. Meliputi perencanaan untuk penerimaan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta program SDM. Kemudian merupakan perangkat yang menghubungkan antara program-program dan sasaran SDM dengan sasaran organisasi. Ini kalau sistem perencanaan sumber daya manusia yang ideal, sistematis, meliputi perencanaan, pendidikan, mutasi, dan program-program SDM lainnya. Kemudian merupakan perangkat yang menghubungkan antara program dan sasaran dengan organisasi dengan SDM. Baik, kita lanjut. Yang ketiga adalah sistem penerimaan dan penempatan. Merupakan suatu sistem yang menggambarkan proses pengadaan, seleksi dan penempatan pegawai baru dengan jumlah, mutu dan waktu yang tepat. Nah, rekrutmen sendiri adalah proses untuk menarik orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan lamaran kepada pekerjaan yang belum terisi. Itu adalah proses rekrutmen. Nah, caranya adalah bagaimana? Rekrutmen internal dari orang dalam. Kita ambil orang dalam, kita buka job posting. Kemudian rekrutmen dari eksternal. Kalau misalkan internal tidak ada, kita buka keluar. Kita berikan pengumuman, kita ambil orang luar masuk. Kemudian kita validasi, check and recheck. Setelah oke, kita validasi apakah benar sesuai dengan sistem kita, mereka ini cocok tidak. Setelah itu masa orientasi pegawai. Ini adalah sistem penerimaan dan penempatan. Oke, teman-teman. Yang keempat adalah pengembangan kemampuan kerja atau developing. Merupakan sebuah tahap di mana karyawan yang baru direkrut untuk untuk mengembangkan kemampuannya. Karena mayoritas karyawan yang baru direkrut itu biasanya belum mempunyai kecakapan yang sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan.
Biasanya karyawan-karyawan yang baru itu akan diajar, diberikan pelatihan ya 1 sampai 3 bulan. Tergantung dengan kebutuhan dari kantor sendiri. Bisa di kelas atau klasikal atau bisa langsung on the job training. Namun kebanyakan supaya lebih efektif itu karyawan langsung mungkin materinya 1 minggu, selebihnya adalah on the job training, langsung kerja di bagiannya supaya langsung terjun dengan pekerjaan langsung. Nah, selain itu, perkembangan perbankan khususnya dalam hal IT mengharuskan karyawan untuk selalu meningkatkan keterampilan diri setiap waktu, teman-teman. Sekarang kalau karyawan bukan hanya di bank, di kantor apapun, apalagi dengan era COVID seperti ini, kapan dia tidak menguasai IT? Ya sudah, selamat tinggal. Kita berada di era 4.0, era yang mengharuskan penguasaan informasi dan teknologi. Kalau karyawan tidak menguasai IT, maka siap-siap saja dia akan tergerus dengan zaman dan dia akan tergantikan dengan sendirinya oleh karyawan yang lain. Jadi karyawan pun harus mengupgrade dirinya sendiri. Oke, supaya jangan tertinggal, minimal dengan karyawan dengan dengan internalnya sendiri, kemudian dengan pihak eksternal. Nah, caranya bagaimana untuk pengembangan kemampuan kerja? Kita adakan mutasi. Ya, mutasi itu kan berarti kita perpindahan dari bagian satu ke bagian lain, tapi masih dalam satu garis koordinasi. Misalkan dia pindah dari marketing, dia pindah ke customer service. Nah, kalau dia promosi, misalkan berarti dia ke one up level. Misalkan dia mutasi dari marketing, dia jadi langsung bagian kepala cabang. Nah, itu berarti dia one up level kalau promosi. Setelah itu kita masuk melalui sistem pendidikan dan pelatihan. Nah, kita yang tadi kan kita setelah pendidikan, pelatihan, ini lebih ke sifat praktikalnya. Ya, tadi ya itu on the job training itu langsung. Kemudian kita nilai apakah selama mereka pengembangan ini, apakah mereka mampu untuk bekerja. Oke, itu adalah tahap pengembangan kemampuan karyawan. Setelah itu kita bagaimana kita maintain, setelah kita kembangkan, kita pelihara itu karyawan. Tujuannya apa? Agar pegawai perbankan merasa nyaman dan termotivasi untuk tetap bekerja secara baik pada bank tempat bekerja. Itu adalah tujuannya. Nah, caranya bagaimana, teman-teman? Pertama, sistem penggajian dan fasilitas dalam bentuk gaji, tunjangan, prestasi, bonus, THR, pinjaman uang cuci, dan lain-lain. Itu harus terjamin, teman-teman. Supaya pegawai bisa, orang bilang 100%, mengeluarkan seluruh kemampuannya karena mereka sudah merasa nyaman. Karena gajinya sudah bagus, keluarganya juga mendapatkan tunjangan. Kemudian, yang kedua adalah sistem pelayanan kesehatan. Sekarang kan BPJS Kesehatan, kemudian ada juga asuransi kesehatan yang lain. Intinya dijamin kesehatannya. Jadi kalau sakit ada yang backup, tidak lagi menggunakan uang pribadinya, tetapi menggunakan uang dari kantor. Yang ketiga adalah sistem pembinaan. Oke. Ini ada kaitannya dengan sistem disiplin sumber daya manusia. Jadi ketika karyawan itu ada sistem pembinaan, ada meeting-meeting, ada upgrade kemampuan. Nah, ini juga ada hubungan dengan sistem disiplin, teman-teman. Ada aturan yang mengatur tentang pegawai sumber daya manusia. Kemudian adanya sistem pemberitaan pegawai. Kapan pegawai itu dinyatakan berhenti? Ya, mungkin mohon maaf meninggal, sakit berkepanjangan, kemudian ya mengundurkan diri, resign. Itu ada sistem pemberitaan supaya pegawai tidak seenak perutnya masuk keluar ke kantor. Yang keenam adalah sistem pensiun dan kesejahteraan di hari tua. Ini adalah BPJS, kalau sekarang namanya dana pensiun, atau juga ada namanya BPJS tenaga kerja. Ketika kita kerja di masa depan itu ada jaminan, ada kesejahteraan di hari tua, dan itu dibayar sejak dari sekarang, dicicil per bulan itu. Oke, ya ini sekarang banyak orang pakai BPJS tenaga kerja. Kalau tadi kesehatan itu BPJS kesehatan. Oke, itu adalah fungsi pemeliharaan. Nah, kita sudah sampai di materi terakhir dari perkuliahan kali ini. Saya harap kawan-kawan mampu untuk menangkap dan memahami apa yang saya berikan, teman-teman. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kita diskusi di grup kelas dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.